Bermain adalah hal yang menyenangkan, maka harus kita syukuri. Salam anak-anakku kelas 6, apa kabar kalian? Doa ibu kalian semua sehat, tetap semangat dan bahagia. Bertemu lagi bersama Bu Tiwi di pembelajaran online Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran 9, bermain sambil memuliakan Tuhan. Kita akan melanjutkan bagian kedua, menghayati makna bermain sambil memuliakan Tuhan. Ayo anak-anak, sebelum belajar, disiapkan dulu Alkitab, buku, dan alat tulisnya. Kemudian, kita datang pada Tuhan dalam doa. Yuk, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat belajar kembali. Berkati kami Tuhan, pimpin supaya dapat belajar dengan sungguh-sungguh serta memahami apa yang kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan dampak positif dan negatif dari sebuah permainan. Kedua, siswa mampu membiasakan diri bertindak benar dalam bermain. Yang ketiga, siswa dapat mensyukuri bahwa sukacita dan kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Dasar firman Tuhan masih dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Nah, anak-anak masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Iya, kemarin kita belajar tentang memahami sikap bermain yang memuliakan Tuhan dan jenis-jenis permainan. Sekarang kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif dari sebuah permainan serta tindakan yang benar saat bermain sebagai syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak, setiap jenis permainan ada dampak positif dan negatifnya. Namun, permainan tradisional lebih banyak memberi dampak positifnya karena dimainkan bersama teman atau secara berkelompok. Jadi, dampak positifnya, anak dilatih berinteraksi dengan orang lain. Tidak mengeluarkan banyak uang. Melatih kecepatan, kesabaran, dan daya pikir bertaktik. Sedangkan, permainan modern ada dampak positif dan negatifnya. Misalnya, dampak positifnya dapat menguasai banyak hal dalam waktu yang sama dan dapat menguasai komputer dan teknologi dengan baik. Sedang dampak negatifnya menjadi candu, membutuhkan uang, gangguan kesehatan, kurang bersosialisasi, dan bisa memicu sifat ego atau individualistis. Nah, itu anak-anak sebagian dampak dari sebuah permainan. Jadi, anak-anak harus pandai memilih permainan yang berdampak positif dan memberi pengaruh yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, bagaimana sikap anak-anak ketika bermain yang menunjukkan sikapnya sebagai anak-anak Tuhan? Dalam Efesus 4 ayat 29 sampai 32, Rasul Paulus memberi nasihat bagaimana cara kita memuliakan Tuhan saat bermain. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor saat bermain, seperti dalam ayat 29. Yang kedua, tidak geram, tidak marah, dan tidak bertikai, seperti dalam ayat 31. Yang ketiga, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat, seperti dalam ayat 31. Yang keempat, bermain dengan ramah, ayat 32. Yang kelima, bermain penuh dengan kasih, ayat 32. Dan yang keenam, saling mengampuni jika ada teman yang salah, ayat 32. Selain itu anak-anak, perlu diingat bahwa saat
saat bermain, jangan melakukan kecurangan hanya untuk menang, karena itu menyedihkan hati Tuhan. Bila menang, tidak boleh sombong. Dan dalam bermain, kita diajar untuk memiliki sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Nah, anak-anak, itulah beberapa hal yang harus menjadi kebiasaan dan kita harus lakukan saat bermain, karena dengan demikian kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, karena bermain adalah hal yang menyenangkan, maka harus kita syukuri. Kita harus bersyukur atas setiap kegembiraan yang kita alami saat bermain. Kenapa kita bersyukur? Karena sukacita atau kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Seperti di dalam kitab Mazmur 4 ayat 8. Demikian anak-anak pelajaran hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Segala puji syukur kami naikkan bagi-Mu ya Allah, karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh mengakhiri pelajaran hari ini dengan selamat. Tolong Tuhan supaya kami dapat melakukan dalam hidup kami, sehingga kami dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik anak-anakku yang Ibu kasihi, terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan salam sehat serta tetap semangat dari Ibu Tiwi. Salam, Tuhan Yesus memberkati.